tantangan pelik seperti yang kita lihat di Rempang, Iya. itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik-baik, ya. Tapi butuh waktu, Iya. itu butuh kesabaran, Iya. ya, dan butuh paradigma kebijakan, Oke. ya, yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, bukan mengutamakan bisnis Iya. atau untung rugi, Iya. ya. CEO Kapten Timnas AMI, Thomas Limbong, memberikan komentarnya terkait investasi di Rempang yang sempat membuat geger tanah air. Alasannya, terjadi penggusuran dengan kekuasaan dengan dalih investasi, sehingga masyarakat sekitar menjadi korbannya, terusir dari tanahnya sendiri. Hal itu diungkapkan Tom Limbong dalam podcast YouTube Novel Baswedan. Kasus di Rempang sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik-baik. Tapi hal tersebut butuh waktu dan kesabaran, butuh paradigma kebijakan yang berperi kemanusiaan, bukan bisnis ataupun untung rugi. Apa yang terjadi menurut saya di Rempang gitu ya, apa ya, udah nggak sabar, udah nggak sabaran, ya kan? Iya. This is taking too long, Iya. ya. Kita mau selesaikan ini dengan cepat. Bahkan ada menteri yang mengatakan ya ini harus selesai dengan cepat karena kalau nggak investornya lari. Iya. Saya tahu menterinya itu, Pak Tom. Saya tidak mau kehilangan kesempatan investasi ini. Iya. Akhirnya pakai otot. Yang terjadi di Rempang, pemerintah kurang sabar, ingin segera menyelesaikan lahan investasi dengan cepat, sampai ada seorang menteri yang mengatakan, ini harus diselesaikan dengan cepat, kalau tidak investornya akan lari. Menteri tersebut mengaku tidak mau kehilangan kesempatan investasi ini, akhirnya menggunakan otot. Menurut Limbong, ini adalah penyakit penguasa, main semena-mena, main gusur, lalu terjadilah bentrokan dengan masyarakat sekitar. Itu adalah contoh negatif dari investasi. Iya. Pakai otot, balik lagi ke mental penguasa, ya, mental semena-mena, banyak gusur, ya kan? Akhirnya terjadilah bentrokan dengan rakyat setempat. Iya. Itu satu contoh yang menyedihkan tentunya, memprihatinkan. Banyak contoh positif, ya, di mana investor bersabar dan menyiapkan, bahkan kalau perlu modal untuk bisa bersabar. Iya. Jadi dia bakar uang, karena dia menyadari itu butuh waktu, ya kan, dan itu masukin aja ke dalam hitungan biaya total investasi. Menggunakan power kekuasaan mengusir warga setempat dengan dalih investasi. Padahal ada banyak contoh positif dari investasi, yaitu syaratnya sabar, bahkan sampai menyiapkan modal untuk bersabar hingga bakar uang. Menurut Limbong, itu bisa dimasukkan dalam hitung-hitungan investasi. Jika menggunakan cara benar untuk berinvestasi, mestinya pemerintah jujur apa adanya. Jika investasi ini akan butuh waktu, itu adalah contoh yang positif. Ada juga yang sangat positif, investor bersabar, memberikan waktu dan ruang untuk berdiskusi publik, untuk cek solusi bersama rakyat setempat. Iya. Dan itu cara benar untuk membina investasi, ya. Jujur, harus jujur bicara kepada investor. Ini akan butuh waktu. Iya, itu mestinya begitu akan lebih lebih baik. Dan justru itu hanya contoh positif, bahkan ada contoh sangat positif, sangat positif, di mana investor itu bukan hanya bersabar dan memberikan waktu dan ruang yang diperlukan untuk dialog publik, untuk cari solusi bersama dengan rakyat setempat, tapi bahkan dengan kreativitas, dengan imajinasi, dengan ketulusan, mencari cara kerjasama yang saling menguntungkan. Jadi ikut memberikan peran kepada rakyat setempat, ya. Lalu bisa dengan hati mengajak masyarakat sekitar untuk kerjasama agar menumbuhkan ekonomi warga sekitar. Seumpama masyarakat setempat dilibatkan untuk menyediakan catering, baik makan minum untuk para pekerja di sana, memang itu awalnya akan sangat pusing, karena harus mengajari masyarakat agar bisa menyediakan catering yang berkualitas, memenuhi standar dan konsistensi. Itu akan butuh waktu lama, tapi setelah itu hubungan antara industri dan masyarakat sekitar akan harmonis. Meskipun itu pun juga butuh kesabaran dan orientasi jangka panjang, ya. Misalnya kalau rakyat setempat mau diberi peranan dalam fungsi catering, menyediakan makanan minuman bagi dilibatkan mereka, Pak Tom. Dilibatkan. Nah, itu mungkin beberapa tahun tuh pusing banget, karena untuk ngajarin rakyat tempat untuk memenuhi standar, ya kan, bisa menjaga konsistensi, bisa diandalkan, itu pasti beberapa tahun pertama akan setengah mati. Tapi setelah itu kan harmonis sekali, ya. Dan kalaupun terjadi apa-apa, yang pertama akan membela
investor itu rakyat setempat, masyarakat. Bukan mereka malah ngelawan ya. Persis. Di sini mereka melawan. Ketidakadilan kan yang terjadi. Kalau terjadi sesuatu, pertama kali yang membela industri tersebut adalah warga setempat karena mereka merasa hidup dari sana. Selain itu, pemerintah juga bisa mengajak generasi muda, diajak membuat dapur, dihitung berapa yang dibutuhkan, berapa tahun sampai balik modal, memberikan subsidi sampai generasi muda di sana bisa bertahan secara mandiri. Itulah investasi menggunakan hati. Libatkanlah mereka di aspek catering ya, suruh mereka bikin dapur ya. Kita hitungin investasi berapa yang dibutuhkan, ya berapa tahun sampai balik modal, ya kan berapa tahun harus disubsidi sampai mereka bisa bertahan sendiri secara mandiri gitu ya. Investasi yang punya jiwa, yang punya hati, ya atau seperti kata Pak Muhammad pakai hati. Buat generasi muda kita, mereka paling asik ditantang, Coba cari solusi. Wah berlama-lama tuh. Mungkin rakyat setempat bisa pindah ke sini, ya kan secara bertahap. Atau tapi apa tempat di mana mereka dipindahkan itu tetap harus pakai arsitektur desain lokal gitu ya. Jadi mereka tetap nyaman dengan apa tradisi-tradisi lokal ya kan atau tapi selain itu terkait dengan penggusuran masyarakat, Thomas Limbong memberikan solusi, salah satunya mengajak generasi muda untuk berdiskusi, mencari desain tempat tinggal yang sesuai dengan kearifan lokal warga setempat. Yang terpenting dalam investasi adalah lebih banyak memakai otak daripada dengan otot. Norma dulu yang dikedepankan, setelah itu baru uang. Berawal dari norma nilai yang baik, justru profitnya akan lebih besar, tapi jangka panjang. Karena itulah prinsip berinvestasi, mengorbankan nikmat jangka pendek untuk mendapatkan sesuatu lebih baik dan besar dalam jangka panjang. Baru pakai otak. Jadi nilai dulu, norma dulu, baru uang. Ya uang berusaha nanti. Tapi kalau apa berawal dari nilai-nilai yang baik, ya norma-norma yang baik itu justru profitnya akan lebih besar, tapi jangka panjang. Jadi, tapi itu kan prinsip dari investasi. Investasi adalah kita mengorbankan nikmat jangka pendek untuk mencapai sesuatu yang lebih baik, lebih besar jangka panjang.